Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersyukur kepada Tuhan hari ini kita dapat datang kembali beribadah kepadanya. Mari mempersiapkan hati kita masuk ke ibadah, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari kita berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian dan hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia Bapa yang mulia. Bersama Dia kita merasakan ketenangan. Bersama-sama kita nyanyikan, Bapa Kau Setia. Bapa, Kau mulia.
Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi. Kami boleh beribadah kepadamu. Biar kiranya kasih cintamu yang terus menopang menolong kami di sepanjang ibadah kami ini ya Bapa. Dan sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah ini, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami, memohon, meminta kepadamu untuk Tuhan mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang sengaja maupun tidak sengaja di dalam kehidupan kami. Dosa terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka dengan lidah, bibir, mulut kami, tindakan, perbuatan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa, supaya kami layak di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami adalah manusia ciptaan, terbatas, berdosa. Kami bobrok, najis, pemberontak di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menyucikan, menguruskan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita bersuka cita, kita bersorak bagi Tuhan, kita nyanyikan kebesarannya. Bersama-sama kita nyatakan, nyanyi bagi Dia. Angkatkan
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 21 ayat 1 sampai dengan 8. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu lah raja bersuka cita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang dari-Mu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya dari-Mu, Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang dari-Mu. Keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Sebab Raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati bagi pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Bobby Putrawan. Bersama-sama kita nyanyikan satu pujian, Tenanglah Kini Hatiku. Saat
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah menyembah dan memuji Tuhan. Biarlah pada saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Anugerah yang begitu luar biasa menyertai dan melingkupi kami. Ini adalah kebaikan Tuhan. Biarlah desah nafas kami menceritakan kemuliaan Tuhan. Biarlah desah nafas kami mengagungkan kebaikan Tuhan. Dan pada saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan membimbing menuntun kami untuk dapat menangkap dan memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada setiap kami. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Yesus, Raja kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan di Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2. Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2. Di dalam perikop ini dikatakan persembahan yang benar. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di ayat pertama, karena itu. Jadi pada ayat atau pasal sebelumnya, di Roma ini dikatakan bagaimana menjadi umat Tuhan yang sebaiknya, umat Tuhan yang sebenarnya. Pada ayat sebelumnya di pasal 11 berbicara bagaimana tentang keberadaan Israel sebagai umat Tuhan dan bagaimana bangsa Israel di tengah bangsa-bangsa yang lain. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Ada pergumulan di dalam kehidupan mereka. Ada sesuatu tindakan, perbuatan yang tidak sesuai, yang seharusnya dilakukan oleh umat Tuhan. Pada pasal 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Dari kata ini kemudian dilanjutkan dengan suatu kata karena itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ayat 1 sebagai suatu ayat karena itu menjadi suatu perantara. Apa yang harus dilakukan menjadi umat Tuhan? Ketika dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jika kemuliaan bagi Dia untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, maka dikatakan karena itu, saudara-saudara, umat Tuhan, demi kemurahan Tuhan, Paulus menasehatkan, memberikan suatu ajaran, bimbingan, supaya apa? Dikatakan umat Tuhan, hadirkanlah, menghadirkan. Umat Tuhan itu menghadirkan. Dikatakan di teks firman Tuhan mempersembahkan. Dikatakan parastesai, menghadirkan, mengadakan. Jadi sebagai umat Tuhan kita harus menghadirkan. Apa yang perlu dihadirkan? Yaitu tubuh. Tubuh kita. Tubuh umat Tuhan. Setiap pribadi, setiap orang, setiap manusia mengadakan, menghadirkan tubuhnya kepada Tuhan sebagai persembahan atau sebagai dituliskan kurban yang hidup. Menghadirkan suatu kurban yang hidup. Tubuh umat Tuhan, tubuh kita dikurbankan kepada Tuhan. Dan inilah yang sesungguhnya menjadi kurban umat Tuhan kepada Tuhan. Pada zaman perjanjian lama dituliskan bagaimana umat Tuhan datang ke bait Tuhan untuk mempersembahkan. Bisa berbentuk burung dara, binatang, kambing, domba, dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan pada Roma 12 ayat 1, hakikat persembahan kepada Tuhan adalah tubuh kita ini. Tubuh yang hidup. Tubuh yang hidup. Kita mempersembahkan diri kita. Dengan kata lain, menghadirkan tubuh kita sebagai kurban. Banyak orang, Bapak Ibu, senang sekali dengan mengkurbankan benda yang lain, makhluk hidup yang lain. Yang penting bukan dirinya, karena itu lebih mudah. Tetapi ketika kita memberikan diri kita sebagai kurban yang hidup itu menjadi kesulitan, menjadi tantangan dalam diri kita. Aku tidak mau, karena itu menyakitkan. Jika kita mengatakan kurban itu dibakar sampai habis, maka dengan demikian kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan seutuhnya, dan itu harus diserahkan seluruhnya sampai habis. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa dalam diri kita. Keegoisan diri, kemauan diri sendiri dikatakan perlu berkenan seturut kehendak Tuhan, karena itu adalah yang kudus, yang dipisahkan untuk Tuhan. Karena inilah ibadah yang sejati itu. Kurban diri kita, kurban tubuh kita.
Jika demikian Bapak Ibu, dan itu adalah ibadah yang sejati, maka Paulus memberikan awas-awas. Paulus memberikan nasihat untuk umat Tuhan berhati-hati. Berhati-hati. Berhati-hati kepada siapa? Kepada masa. Dunia dikatakan di teks kitab suci. Jangan serupa dengan dunia ini. Dikatakan demikian. Janganlah kita serupa dengan masa, dengan zaman ini. Karena pada zaman ini orang mengeksplorasikan, memuaskan dari kehendaknya sendiri. Kehendak pikirannya, kehendak hatinya. Dipuaskan. Keinginan mata. Supaya senang. Maka dengan demikian, Paulus memberikan suatu peringatan. Berhati-hatilah, jangan serupa dengan abad ini, masa ini, dunia ini. Dikatakan seperti itu. Maka ini yang menjadi hal yang menarik Bapak Ibu. Maka, supaya kita tidak serupa dengan dunia ini, kita perlu ditransformasikan. Dikatakan demikian. Ditransform. Be transform. Kita harus pasti, harus jadi ditransformasikan. Transformasi itu adalah suatu pembaharuan dari budi kita. Budi kita. Budi tidak hanya melingkupi pikiran, tapi pembaharuan, transform, bukan perubahan bentuknya saja, tapi keseluruhan. Keseluruhan Bapak Ibu, Saudara sekalian. Apa yang menjadi tubuh fisik ini dan apa yang ada di dalam diri. Semuanya ditransform, ditransformasikan, perlu diperbaharui akal budi kita, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Tuhan, dan mana yang tidak berkenan pada Tuhan. Maka dengan demikian, kita diajak oleh Paulus untuk kita menjadi seorang yang peka terhadap abad sekarang ini, pada masa-masa sekarang ini, supaya kita tidak terjebak, supaya kita tidak tergoda, supaya kita tidak terjerumus ke dalam kejahatan yang dikatakan serupa dengan dunia ini. Ini menjadi suatu tantangan yang menarik dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dalam setiap hari, ketika kita bangun tidur, gitu. Kita sudah dihadapkan, apakah kita mau datang kepada Tuhan terlebih dahulu, atau kita langsung beraktivitas menurut keinginan kita karena kesibukan kerja, karena keinginan kita untuk olahraga dan lain sebagainya. Kadang ini menjadi tantangan-tantangan di dalam kehidupan, dan kita, Paulus menasihatkan bahwa harus peka. Harus peka. Dan itu perlu namanya perubahan budi. Jika digunakan kata
Pembaharuan di sini adalah pembaharuan tidak berbicara pada satu poin tertentu, pada suatu titik tertentu. Tetapi pembaharuan itu dilakukan secara terus-menerus dan tiada henti. Pembaharuan yang terus-menerus dalam diri kita. Dengan kata lain juga, janganlah kita berpuas diri pada saat ini. Oh, aku telah bisa melakukan suatu hal yang baik. Ya, belum tentu peristiwa yang sama yang kita lakukan, kita anggap baik itu, kita bisa lolos di masa yang ke depan. Belum tentu. Kita bisa tidak dapat melewatinya, kita bisa gagal lagi. Karena kita tergoda dengan dunia ini. Kita tergoda untuk pemuasan terhadap diri sendiri. Diperlukan transformasi. Tidak hanya reform. Ada suatu transformasi di dalam kehidupan kita. Jika hati kita tidak ditransformasi, jika pikiran kita tidak ditransformasi, jika tubuh kita tidak ditransformasi, maka kita akan tenggelam seturut dengan dunia ini. Kita akan tenggelam, Pak Ibu, dalam dunia. Dan kita tidak ada pemisahan. Bagaimana kita harusnya menjadi umat Tuhan yang harus mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu bangun pada pagi hari, yang tadi saya katakan, ada suatu pilihan-pilihan hidup. Apa yang harus aku lakukan pertama kali ketika aku bangun? Kita sudah banyak rancangan, kita sudah banyak keinginan. Aku ingin itu, aku ingin ini, aku ingin ono. Gitu ya. Kita banyak pilihan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan mana yang kita mau pilih? Jika kita dirubah dan kita terus melekat kepada Tuhan, ditransformasi oleh Tuhan, maka kita dapat memilih mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah kita mencamkan ini, memberikan perhatian untuk setiap langkah hidup kita, berhati-hati. Berhati-hati. Jangan ceroboh dalam bertindak. Jangan cepat untuk berkata-kata. Jangan terlalu cepat melepaskan pikiran kita, memutuskan pikiran kita. Harus seperti ini. Ini. Berhati-hatilah. Dan teruslah mendengarkan suara Tuhan melalui Roh Kudus yang telah Tuhan taruh untuk memimpin hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah firman itu termeterai di dalam hidup kami, menjadi penuntun hidup kami. Dan kami bergiat, dan kiranya Tuhan juga mengizinkan untuk kami ditransformasi hidup kami, ditransformasi pikiran kami, hati kami, seluruh yang ada dalam hidup kami. Untuk kami dapat membedakan, untuk kami dapat memilih mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika kami di dalam Tuhan, ketika kami berkenan kepada Tuhan, Tuhan menyiapkan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan yang menuntun kami.
Tuhan yang menjaga kami dan Tuhan yang membawa kami ke dalam perjanjian yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Mampukan kami untuk mencapainya Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang seharusnya kami lakukan. Dan biarlah semua ini berasal dari Tuhan, kepada Tuhan, untuk Tuhan. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami. Amin. Pada hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui rekening gereja atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Bersama-sama kita nyanyikan, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Dan kini tiba saatnya untuk kita masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, untuk cinta kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Sehingga kami diizinkan Tuhan, diberikan kesempatan untuk bisa bernapas dan hidup hingga hari ini di sini. Terima kasih Bapa. Kami tidak sanggup untuk membalas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hanya dengan doa dan ucapan syukur kepadamu atas segala yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih kalau hari ini kami masih bisa beribadah. Itu semata-mata karena anugerah-Mu. Olehnya itu ya Bapa, kira setiap pujian sembah kami pada hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan, kabarkan, beritakan melalui anak-Mu yang Engkau kasihi, Pastor Bobby Putrawan pada hari ini. Kiranya pesan firman Tuhan yang telah diseringkan, dikabarkan, diwartakan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing yang mendengarkannya. Dan lebih daripada itu, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu agar kami melakukannya, menghidupinya dengan benar, dengan baik di dalam setiap langkah juang hidup kami di tengah-tengah dunia ini sebagai musafir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-Mu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, keluarga rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota gereja dan juga pengurus gereja yang mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi. Baik yang ada di Jabodetabek ini maupun di luar Jabodetabek. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa itulah yang terus menjamah mereka, memberkati mereka, menguatkan mereka, memberikan mereka harapan yang pasti akan Engkau. Sehingga mereka terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau menopang menolong kami. Berikan kami kesehatan, kebersamaan,
di dalam meresponi akan panggilan Tuhan dalam hidup kami, untuk terus menjadi pekabar-pekabar Injil yang handal dimanapun kami berada, sehingga menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia di mana Tuhan tempatkan kami, terutama gereja ini hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk seluruh anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong mereka, jamah, pulihkan, sembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu, baik yang ada di hospital atau di rumah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan, Engkau tolong mereka, lawat mereka, dan pulihkan mereka ya Bapa. Berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka makin melimpah lagi. Dan juga kami berdoa bagi mereka yang sementara ini membutuhkan uluran tangan-Mu oleh karena situasi, keadaan di dalam kehidupan mereka, keluarga, rumah tangga mereka. Kami mohon Tuhan juga terus intervensi di dalamnya. Berdoa juga bagi mereka yang sementara ini studi, juga Tuhan berkati studi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu, seluruh pengurus, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati mereka. Biarlah kami satu hati untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Bapa, menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus mensupport, mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan secara holistik, termasuk di gereja ini ya Bapa. Segala sesuatu yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang membuatnya menjadi berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Biarlah dengan hikmat Tuhan, mereka dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan benar, dengan penuh tanggung jawab untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Roma 12 ayat yang kedua pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.
under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rises and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rises and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you